Kembali di Tafsir Al-Misbah edisi spesial 1 Muharram dan saya Hilbram bersama Pak Quraish. Satu segmen lagi kita bersama-sama pada kesempatan kali ini dan saya akan mempersilahkan untuk yang ingin bertanya lagi. Ya Ibu. Assalamualaikum Bapak Quraish Shihab. Saya Riana Kusuma dari pengajian Nur Ramadan Bintaro Jaya. Ada hal yang saya ingin tanyakan Pak. Saya melihat di kalangan kita sebagai warga muslim itu tidak menghafal bulan-bulan Hijriyah ya Pak ya, kalender Islam. Apakah memang hal itu kita tidak ada kewajiban, apakah itu tidak penting? Karena nama-nama bulan Hijriah itu mungkin tidak seperti apa yang seperti kita hafalkan seperti bulan Masehi ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak umat muslim yang tidak terlalu hafal bulan-bulan Hijriyah, Pak Quraish. Tidak seperti kita menghafal bulan-bulan Masehi. Itu bagaimana Pak Quraish melihatnya? Ya, itu saya kira Ibu benar. Masih bagus kalau tidak hafal bulan itu. Yang saya takut kalau ditanya siapa nabimu, ada yang tidak tahu. Ditanya nabi, katakanlah kita ada 25 nabi. Ya kan, ada 25 nabi yang harus kita ketahui bahwa mereka itu nabi. Kalau ditanya Yahya itu nabi atau bukan? Ya, siapa tuh Yahya? Ini semua karena perhatian kita untuk mendidik anak-anak kita tidak penuh atau kurang baik. Nah, salah satu cara ini adalah kita sekarang ini. Supaya anak-anak kita lebih mengerti, ibu-ibunya lebih tahu, bapak-bapaknya lebih tahu, itu dia transfer kepada anak-anaknya. Saya kira begitu ya Bu ya. Ya. Baik, jadi sebenarnya kalau tidak ada salahnya untuk terus belajar dan memberitahu kepada generasi berikutnya. Ya. Pertanyaan dari saya Pak Quraish. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa Hijriyah itu sekarang masih ada, walaupun bukan seperti dari Mekah ke Madinah, tapi perbuatan kita. Misalnya kalau kita berada dalam situasi yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, kita pindah. Ya. Mana yang lebih baik Pak? Kita hijrah, kita pindah, atau kita bertahan tapi berusaha membenarkan? Saya kira yang kedua, kalau Anda bisa membenarkan itu lebih bagus, jauh lebih bagus. Ya toh, kita ikut membina yang lain, kita menyelamatkan yang lain. Tetapi kalau arus sudah demikian besar, sehingga kita bisa terbawa arus, anak-anak kita terbawa arus, itu sebaiknya kita pindah. Nabi Ibrahim itu membawa anaknya hijrah, membawa anaknya ke Mekah. Dari itu dia katakan, supaya dia bisa dekat ke rumahmu dan supaya anak saya ini, keluarga saya ini bisa melaksanakan sholat dengan baik. Jadi dia bawa anaknya. Kita juga begitu sekarang. Boleh jadi sekolahnya tidak becus di satu tempat, kita pindahkan ke sekolah yang lebih bagus. Boleh jadi lingkungannya, tidak, ini kita pindahkan. Tapi kalau kita bisa berada di sana sambil memperbaiki, itu jauh lebih bagus. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish jawabannya. Saya punya sebuah tayangan lagi yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Kita lihat dulu sama-sama, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya Dina dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin bertanya mengenai apakah di perayaan Tahun Baru Islam, apabila kita melakukan perayaan simbolik seperti menyalakan kembang api, itu diperbolehkan atau tidak di dalam Islam? Lalu selanjutnya, apakah itu merupakan satu tindakan yang berfoya-foya? Mohon penjelasannya Pak Quraish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak melarang orang bergembira, itu dulu. Yang dilarangnya itu bergembira melampaui batas. Islam tidak melarang orang untuk berpakaian indah. Tetapi pakaian indah itu ada tempatnya, ada ininya. Boleh-boleh saja menyambut tahun baru dengan mercon, tapi jangan mubazir. Itu kan kalau tahun baru Masehi kan itu jutaan itu. Kenapa kita harus mengeluarkan uang jutaan padahal masih ada rakyat kita, masyarakat kita yang perlu makan dan minum. Tapi mau bergembira silahkan pada tempatnya, tidak ini. Kita tidak larang, itu wajar itu.
Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan mubazir, jangan mengakibatkan kekacauan atau menimbulkan hal-hal yang bisa meresahkan manusia. Saya kira itu prinsipnya Ya, seperti itu. baik. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Pada kesimpulan, saya ingin mengambil kesimpulan. Yang pertama dari hijrah ini, yang pertama adalah orang berhijrah itu yang paling pokok niatnya dulu. Begitu juga Anda pindah dari satu tempat, niatnya apa? Nabi pernah bersabda begini, innamal a'malu binniyah. Semua kegiatan itu niat yang menentukan. Kalau ada yang hendak berhijrah ke Madinah, niatnya untuk hijrah ke Madinah, itu dapat ganjarannya. Kalau ada orang yang niatnya dari Mekah ke Madinah untuk kawin, bisa saja. Boleh kan? Atau mau berdagang, boleh. Tetapi dari niatnya ini, Allah akan memberikan ganjaran yang sesuai. Kawin itu boleh aja. Dagang itu boleh aja. Tapi niat hijrah itu harus karena Allah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran juga kita temukan siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah. Lalu dia meninggal dalam perjalanan, maka ganjarannya sudah akan diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat. Yang kedua, untuk mencapai suatu sukses, Anda harus usaha, tapi jangan lupa Allah. Anda dibantu oleh Allah. Yang ketiga, saya ingin garis bawahi peranan pemuda dalam membangun masyarakat. Lihat, Sayyidina Ali yang masih muda tidur di pembaringan Nabi ya, pemuda itu. Belum kawin ketika itu. Lihat, ini pemuda-pemuda yang dari Mekah dan dari Madinah, 6 orang, kemudian 12. Peranannya sangat besar dalam perubahan kita itu. Beri dia didikan, beri dia semangat untuk ini. Nabi pun bersabda apa? Berikanlah perhatian kepada anak-anak muda. Merekalah yang membela saya saat orang-orang tua tidak menyambut saya. Tidak. Yang ketiga, kita lihat Nabi itu ke Madinah, di penunjuk jalannya non-muslim. Yang terlibat di sana ada orang tua, ada perempuan, ada Asma, saudaranya Sayyidah Aisyah. Itu yang menyiapkan makanan dan sebagainya. Terlibat banyak orang. Kalau mau membangun peradaban, mau membangun suatu negara, libatkan laki-laki, perempuan, pemuda, orang tua, muslim dan non-muslim, libatkan semuanya. Itu nilai-nilai di dalam di dalam hijrah ini, itu kita peringati untuk kita rekam lagi dan untuk kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Saya kira ya. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk penjelasannya di Tafsir Al-Misbah edisi spesial Tahun Baru Hijriah. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Studio Metro TV. Saya Hilbram Dunar, insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila diri-Mu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala